Hai Sobat Traders dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan coba membahas satu topik yang menarik. Kita akan membahas bagaimana rahasia trading profit dengan win rate di atas 95% dan drawdown di bawah 15%. Tentunya sangat menarik, bukan? Yuk, kita ikutin tayangan berikut ini. Oke, langsung saja kita buka di chart XAU USD ya. Semoga ini sangat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan selagi kita melakukan mapping ini, semoga kita ada satu topik yang tadi sempat kita bahas di awal. Ayo kita akan bahas secara tuntas bagaimana teknik trading yang menghasilkan win rate di atas 95% dan drawdown di bawah 15%. Oke. Nah, coba teman-teman lihat di XAU USD ya. Coba saya perhatikan ya. Ada beberapa garis support dan resisten. Teman-teman bisa mengikuti nilai harga resisten dan nilai support yang tertera di chart yang saya tampilkan ya. Dan saat ini harga price dari XAU USD berada pada posisi ayunan ke bawah ya. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan memberikan satu gambaran secara umum dulu. Teman-teman kalau perhatikan, ini ada sebuah kotak yang saya beri istilah Tuncode Box ya. Saya singkat dengan TCB. Area ini saya berikan istilah Tuncode karena memang area ini bersifat seperti SR flip, tetapi dalam bentuk bukan garis tetapi area. Bila area ini ditembus, maka harga akan menuju ke support yang di bawahnya ya. Demikian pula kalau misalnya harga ini tidak ditembus, maka area ini akan berfungsi sebagai satu tahanan yang kuat dan harga akan kembali memantul ke atas. Oke. Nah, mapping hari ini untuk XAU USD, teman-teman bisa pasang buy limit ya di area support 1 di harga 1773.93, atau kalau kita lihat nanti pada posisi dia sangat ekstrim, dia bisa mencapai di support 2 dengan harga 1769.48. Nah, inilah mapping kita hari ini. Sementara kita menunggu harga menuju target yang kita siapkan, yuk kita bahas topik yang menarik seperti di awal. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman. Oke, yuk ikuti selanjutnya. Oke, teman-teman, selagi kita menunggu pergerakan harga menuju support 1 atau support 2 ya, kita akan coba bahas topik yang tadi sangat menarik tentunya ya. Berhubung ini tayangan yang pertama di channel Mr. Chuan ID, tentunya kita santai saja. Yang penting kita mendapatkan manfaat ya dari topik ini. Nah, kembali lagi ke topik. Pasti ada banyak yang bertanya, bagaimana sih rahasia trading dengan win rate yang sangat tinggi ya? Dan bagaimana membuat satu konsep trading yang bisa membuat drawdown itu cukup rendah ya. Nah, dalam beberapa episode akan saya penggal beberapa poin-poin utama yang sangat menentukan. Nah, di episode yang pertama ini kita akan bahas tentang soft skill ya. Jadi ada dua kategori yang sangat utama teman-teman ya. Tidak hanya hard skill sebagai seorang trader yang harus menguasai teknik analisa, tetapi bagaimana seorang trader harus mengerti tentang kemampuan soft skill. Nah, sekarang saya mau bahas apa saja yang menjadi kriteria kesuksesan seorang trader dalam menguasai soft skillnya. Satu, kalau para traders, utamanya kita yang sudah berkecimpung lama di dunia trading, tentunya satu yang harus kita lawan pertama adalah greedy, yang tentunya rasa rakus atau serakah ini selalu menghantui para traders. Sekali kita mendapatkan profit, kadangkala
kita tergiur untuk selalu mendapatkan di setiap momen. Padahal teman-teman ingat, di dalam trading kita harus tahu ya, momen pengambilan posisi itu ditentukan oleh momen timing yang pas, dan itu tidak selalu terjadi di setiap waktu. Tetapi begitu seorang trader sudah mulai punya rasa greedy, punya rasa rakus, ya, keinginan untuk selalu menghasilkan profit dalam waktu yang singkat, maka dia sudah tidak lagi memperhatikan momentum dari timing-timing yang ada. Nah, itu yang kadangkala menjadi salah satu kegagalan seorang trader karena dia tidak bisa menguasai greedy-nya, ya. Serakah ini sesuatu yang bisa dilatih, teman-teman, ya. Biasakan teman-teman untuk melihat timing yang tepat, ya. Di momen yang saat itu memang ada satu momentum, disitulah kita mengambil posisi. Di luar itu teman-teman harus disiplin bahwa itu saatnya teman-teman untuk wait, ya, tunggu, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya rasa ketakutan, ya. Sebagai seorang traders tidak dipungkiri, terutama para newbie, ya, waktu awal-awal melakukan proses transaksi, apalagi itu sudah transaksi real, tentunya rasa takut ini sesuatu yang harus dilawan, ya. Nah, tentunya bagaimana menguasai hal seperti ini? Tentunya berlatih. Teman-teman harus banyak berlatih dan selalu terbiasa dengan kondisi floating. Nah, kenapa kita harus takut dengan floating kalau memang drawdown kita masih di bawah 15%? Persoalannya kadangkala waktu kita tidak terbiasa dengan strategi ini, konsep ini, begitu floating sedikit, teman-teman pasti sudah mulai stres, ya, lalu spot jantung. Nah, sehingga analisanya langsung kacau, ya. Nah, teman-teman perhatikan, selama drawdown teman-teman di bawah 15%, ya, floating itu adalah sesuatu yang lumrah, ya, yang tentunya tidak ada yang kita bisa dikatakan posisi yang sangat akurat sekali. Begitu kita ambil posisi, langsung dia berada pada posisi open yang langsung memberikan nilai positif, ya, biru, ya. Tetapi kita harus terbiasa dengan floating, ya. Latihan yang banyak dan gunakan akun real, ya. Jangan latihan hanya sekedar latihan menggunakan akun demo, karena secara psikologis terlatih waktu kondisi floating itu terlatih waktu kita menggunakan akun real, teman-teman, ya. Jadi itu yang kedua. Nah, yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah mental psikologis juara, ya, mental juara dari seorang traders. Kadangkala kita kalah di sini, teman-teman, ya. Tidak dipungkiri saat kita sedikit melakukan transaksi dan kita floating profit, ya, kita selalu pada posisi untuk segera menutup, ya. Berbalikan dengan waktu kondisi kita floating negatif atau floating loss, ya, kita selalu berusaha untuk menahan. Bukankah itu yang sering kali terjadi? Ya, saya pun juga waktu awal-awal 7 tahun yang lalu saya memulai sebagai seorang trader, saya juga mengalami hal yang sama. Tetapi semuanya ini bisa kita lewati, yaitu dengan cara bagaimana teman-teman melihat bahwa posisi teman-teman ini sebagai seorang trader harus menguasai aspek psikologis, ya. Bagaimana mental juara, bahwa kita trading ini untuk menang, untuk mencapai sebuah profit, ya. Jadi latihlah dengan serius dan jangan katakan dengan saya, Pak, saya sudah berlatih cukup lama, tapi Anda masih melewatkan waktu cukup singkat sekali dalam berlatih, hanya mungkin 1 jam, 2 jam dalam satu hari. Ya, teman-teman perlu ketahui, saya di tahun 2014 saya melewatkan setiap harinya paling tidak 6-7 jam setiap hari. Terlepas dari saya bekerja, selesai bekerja, saya buka chat dan setiap hari saya melakukan trading. Ya, saya lakukan hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun. Itulah yang namanya, saya katakan, bagaimana kita menjadi expert. Jam terbang itu menentukan, teman-teman, ya. Ada satu pepatah mengatakan demikian, kalau Anda
menguasai satu bidang keilmuan dengan 1000 jam ya penguasaan di satu bidang keilmuan tersebut, maka Anda dikatakan expert. Nah, bila mana Anda lebih dari itu, penguasaan Anda 10.000 jam dalam satu bidang penguasaan keilmuan tersebut, maka Anda dikatakan sebagai seorang master ya. Nah, ini nggak bisa dipungkiri bahwa sisi keilmuan ini perlu dilatih, jam terbang yang tinggi, sehingga mental juara teman-teman sebagai seorang trader akan terlatih di situ. Nah, itulah yang menjadi kunci pokok ya soft skill seorang trader ya. Nah, pada episode berikutnya saya akan banyak membahas tentang hard skill ya. Tetapi kenapa saya mendahului dengan soft skill? Karena saya merasa ini sangat penting sebagai fondasi. Tanpa sebuah soft skill yang kuat sekali ya, tentunya teman-teman tidak akan pernah bisa menguasai situasi pada saat trading ya. Itulah yang saya sampaikan di episode pertama, dan nantikan pada episode berikutnya ya, bagaimana saya mengupas banyak tentang hard skill ya, bagaimana kita melakukan posisi opening ya, lalu kita juga men-set sebuah indikator, setup yang bagaimana yang baik, dan bagaimana menggunakan mapping yang barusan saya jelaskan di trading view ini dan sebagainya. Nah, itu nanti akan saya bahas pada sesi-sesi berikutnya. Berhubung kali ini adalah tayangan pertama, semoga kita santai-santai saja, tapi semoga ini sangat bermanfaat ya. Sambil kita lihat momen untuk harga price dari gold ini akan mencapai target yang kita pasang di buy limit di support 1 di 1773.93 dan di support 2 1769.48. Oke, kita tetap tunggu ya. Kita akan lihat bagaimana pergerakan XAU USD atau gold mencapai target yang kita harapkan. Oke, sobat traders, selagi kita menunggu harga menuju buy limit di support 1 dan support 2 ya, saya akan memberikan informasi bahwa di YouTube channel mrcuan.id kita akan selalu hadir di tiap hari Selasa dan Kamis. Nantikan tayangan kita berikutnya. Yang pasti saya akan membagikan dan membedah banyak hal dunia seputar trading ya. Semoga ini sangat bermanfaat karena saya akan membagikan case by case setiap tips bagaimana seorang traders ya, mulai dari nol membangun sebuah impian menjadi seorang traders yang sukses ya, dengan mengembangkan kemampuan tradingnya, dengan mengasah soft skill dan hard skillnya. Dan tentunya ini sangat bermanfaat bagi kita semua, dan ini menjadi satu bekal ilmu supaya para sobat traders bisa menggunakan dalam mencari sebuah profit ya setiap harinya, karena kita membagikan ini di setiap hari Selasa dan Kamis. Khusus hari Jumat pada waktu momen NFP di minggu awal Jumat awal bulan, kita akan selalu hadir live ya. Nantikan pada sesi-sesi berikutnya dan tayangan live berikutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Easy to trade, easy to profit, mudah tradingnya, gampang profitnya.